Berdansa diiringi lantunan musik di ruangan yang berada di gedung pencakar langit itu, termasuk Iris yang tengah merayakan kebahagiaan ia dan kekasihnya karena pemuda itu telah melamar dirinya dan sangat bahagia dengan kehamilannya. Di mana ternyata mereka tak menyadari jika retakan kaca lantai dansa itu mulai melebar terlebih lagi saat para tamu itu menari. Namun ternyata lift itu ambruk dan roboh hingga membuat orang-orang itu pun berjatuhan ke bawah. Beruntung Iris masih sempat menghentikan langkahnya dan mereka pun berebutan masuk ke dalam lift lainnya. Tapi seketika pria tua itu menarik tubuh Iris hingga ia pun terjatuh. Tapi malang pria itu pun tak luput dari kematian. Iris dan orang-orang yang masih berada di ruangan itu pun terjebak dan seketika langit-langit itu mulai retak dan tempat itu pun akan roboh. Iris dan orang-orang itu berusaha berpegangan dengan apa saja agar mereka tak terjatuh. Namun malang bagi wanita Asia ini, di mana saat ia terdesak di kaca itu, tiba-tiba lampu hias itu terjatuh dan mengenai sebuah piano yang langsung mengantar nyawa wanita itu ke alam barzah. Sedangkan bocah usil itu yang hampir selamat pun tak luput dari maut. Saat Iris menatap ngeri ke sekitarnya, tiba-tiba ia melihat putra sang penyanyi wanita yang selamat dan bersembunyi di dalam kotak. Ia lalu membawanya berlari menyelamatkan diri. Iris pun bergelantungan dengan satu tangan memegangi dinding lantai itu dan satu tangannya menggendong tubuh bocah tersebut. Tapi pada akhirnya ia dan bocah itu pun terjatuh dari gedung pencakar langit itu karena tak kuat lagi bertahan. Dan seketika gadis ini tiba-tiba terbangun dan terkejut saat mendengar teman-temannya menertawakan dirinya yang seakan tertidur dan bermimpi. Gadis bernama Steffi ini pun menceritakan pada teman sekamarnya tentang mimpi yang selalu dialaminya jika ia selalu memimpikan wanita bernama Iris dan merasa jika Iris adalah neneknya. Namun ia tak pernah bertemu dengannya. Temannya pun menyarankan agar Steffi pulang dan mencari tahu tentang sang nenek agar ia tak lagi bermimpi buruk. Steffi pun akhirnya pulang dan menemui ayahnya. Saat tiba ia pun bergegas mencari kotak berisi foto dan buku alamat yang tersimpan di dalamnya. Membuat ayahnya heran dan bertanya, namun Steffi menjawab jika ia hanya ingin melihat ibu dari ibunya, yaitu sang nenek, karena ia ingin menemuinya. Namun ayahnya mengatakan jika ia telah membuang kotak itu. Tiba-tiba adiknya muncul dan Steffi pun memintanya untuk mengantar dirinya menemui para sepupu mereka. Saat di perjalanan, Steffi pun menceritakan pada adiknya tentang mimpinya akan nenek mereka. Dan tak lama kemudian mereka pun tiba di kediaman sang paman dan disambut hangat. Saat berkumpul, Steffi pun menceritakan sang nenek yang selalu mendatangi mimpinya membuat paman dan bibinya tertegun. Yang dijawab sang paman jika mereka menganggap sang nenek telah mengalami gangguan kejiwaan. Namun Steffi memohon agar sang paman mau memberitahukan di mana Iris. Sang paman pun mengatakan jika sejak kematian sang kakek, neneknya Iris melarang mereka semua untuk keluar dan mengunci mereka di dalam rumah karena keyakinannya jika mereka bisa mati. Hingga akhirnya negara pun turun tangan dan mengambil sang paman dan saudarinya, yaitu ibu Steffi dari nenek mereka. Namun tak berhenti sampai di situ, sang nenek terus mencari mereka hingga mereka pun harus hidup berpindah-pindah. Ucapnya membuat Steffi terdiam dan sang paman pun mengingatkan dirinya agar menjauh dari nenek Iris karena ia sangatlah berbahaya. Ucapnya membuat Steffi merasa risau. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya.